harga rokok di Melbourne, Australia. Aku lagi kerja di toko alkohol. Sekarang sedang ada pemasangan shelf baru. Enaknya kerja di bisnis yang kecil itu, kita bisa melihat gimana mereka berproses, gimana pengalaman mereka memulai bisnis, sharing-sharing tentang gimana startnya dulu, kerja dulu di mana. Kalau ini ownerku dulu kerjanya di bakery waktu pertama kali ke Australia dan lain-lain sebagainya. Bisalah sharing-sharing pengalaman gitu. Tapi alangkah baiknya juga jika kita bekerja atau memiliki cadangan pekerjaan di perusahaan yang lebih besar. Kebetulan aku kerja di hotel, itu di bawah Accor Company. Company ini cukup besar, ada di seluruh dunia hotel-hotelnya, termasuk di Bali. Dan di saat pandemi seperti ini, setidaknya mereka masih bisa mempertahankan karyawan karena ada kas cadangan. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari masih bisalah kerja dalam seminggu. Selain itu, kita juga bisa tahu gimana lingkungan kerja di perusahaan yang besar, bagaimana mekanisme mereka, bagaimana mereka menghandle karyawan, dan lain-lainnya. Ya, bagiku bekerja di sini menyenangkan di bisnis yang kecil. Di bisnis yang besar juga dikombinasikan, jadi aku merasa memiliki pengetahuan yang ya cukup lah. Jadi tahu kedua-duanya, gimana perspektif di bisnis kecil, bagaimana perspektif di bisnis yang besar. Siapa tahu kedepannya bisa berguna. Bicara soal pekerjaan, aku setuju kok dengan orang-orang yang bilang mulailah bisnis semenjak muda. Tapi data yang ada di Australia mengatakan orang yang memulai bisnis di umur yang cukup misalkan 50 tahun itu kecenderungan keberhasilannya lebih tinggi karena mereka sudah mengalami banyak hal. Mulai dari pengalaman, mereka udah pernah bekerja nih di banyak tempat, kemudian mereka memulai bisnis di masa mereka tua, keberhasilannya lebih tinggi menurut data yang ada di Australia. Jadi why not? Ayo fokus kerja dulu. It is what it is. Ini yang ada hari ini yang bisa kita lakukan. Kalau memasang idealisme harus berbisnis di masa muda, kemudian kita belum bisa melakukannya, ya jadi nganggur ujung-ujungnya. Mending kerja dulu. Anyway, aku mau ngeliatin harga rokok di Melbourne, Australia. Buat yang suka merokok, biar ada bayangan berapa sih harga rokok yang ada di Australia atau di Melbourne ini. Check it out. Pertama-tama, rokok itu ada 3 level rasa. Ada yang halus, ada yang sedang, ada yang agak strong atau kuat. Itu di sini dibilang red, blue, dan gold seperti ini. Jadi yang gold itu agak light atau halus, blue medium atau sedang, red itu agak strong dari hisapannya. Ukurannya ada yang 20 sebesar ini, kemudian ini yang 25, isian 25 batang. Ini ukuran yang 30, kemudian ini ukuran yang 40. Ini ukuran 20, 25, biar bisa dilihat lebih dekat, 30 dan 40 batang. Warna bungkus rokok di sini memang semuanya sama seperti ini. Jadi agak sedikit sulit membedakan merek yang A dengan merek yang B. Dan segitu tadi harganya. Cukup mahal kan? Ya, bagi orang di sini juga harga itu cukup mahal. Maka orang akan memiliki opsi membeli rokok yang ini. Biasa dibilang pouch atau tobacco yang di rolling. Yang ini namanya tobacco 20 gram. Harganya ntar aku cek. Yang jelas ini jauh lebih irit, bisa dipakai seminggu. Kalau mungkin
lebih jarang lagi 2 minggu. Itu dipakein ini juga filter dan juga dipasangi paper yang ini. Modalnya sekitar $45 atau 450.000, bisa dipakai 1 minggu 2 minggu. Jadi bisa lebih hemat ketimbang yang rokok yang langsung jadi tadi. Itu mungkin kalau 20 batang 30 batang bisa dipakai 2-3 harian atau paling lama seminggu lah, dengan harga yang aku perlihatkan tadi dibandingkan dengan yang rolling tadi. Kayak kalau di Indo mungkin di masa-masa orang yang tua dulu yang pakai rolling seperti ini. Kalau di sini masih ada dan lebih hemat. Nah, jadi seperti itu bayangan merokok di Australia dan harga-harganya. Tapi kalaupun ingin berhenti, itu ada di atas sini, need help to quit smoking, ada layanannya dan nomor yang bisa ditelepon. Udah gitu aja, sampai jumpa di Melbourne.